Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. NIM saya 13011904002. Saya berasal dari kelas IF 302. Saya akan mempraktekkan tentang tugas pemrograman 2 tentang algoritma fuzzy logic. Di sini saya akan menggunakan metode Mamdani dalam pengerjaan soal pemrograman 2 karena Mamdani memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anda Afan Fatahillah, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Nur, yang ketiga ada Zendi Bamantia. Pada tugas pemrograman ini kami ditugaskan untuk melakukan analisis, desain, dan implementasi anggota fuzzy logic ke dalam suatu program komputer seperti yang sudah saya sebutkan pada metode Mamdani. Oke, yang pertama kita lakukan dulu adalah install library untuk menulis file XLXS. Jadi fungsi ini tuh untuk menginstal library yang bisa untuk menulis file XLSS, karena itu mintanya tuh pada file laporan XLS. Dan yang kedua itu ada sama library juga, ada library 1, 2, 3, 4, ada pandas, ada matplotlib, ada mumpy, dan ada XLSX Writer. Dan yang selanjutnya itu ada akses data dari set G drive. Kenapa kita harus set data dari G drive? Karena si sumber datanya itu hanya ada di Google Drive yang kita sudah simpan, dan ini ada linknya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang prosedur import data. Prosedur import data itu berfungsi untuk mengubah file XLSX yang ada di Google Drive menjadi sebuah array, dan menjadi array yang dapat digunakan, dan terdiri dari ada ID, ada pelayanan, dan ada makanan yang kemudian akan disimpan dalam bentuk array. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian spesifikasi. Di sini ada dua prosedur. Yang prosedur pertama ada pelayanan. Pelayanan itu memiliki nilai kelayakannya ada 3, ada buruk, ada biasa, ada baik. Dan juga si pelayanan itu memiliki, karena dia spesifikasi, dia memiliki keanggotaan 0 sampai 100, yang dimana jika dia antara 0 sampai 40 sama dengan 1, dan jika dia antara 50 dan 70 dia dapat 0, 1, dan dia jika dia di antara nilai 80 dan 100 dia juga dapat nilai 1 dan 1. Dan ini fungsi untuk membangun tabelnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke makanan. Makanan juga tidak jauh beda. Dan makanan itu mempunyai fungsi kelayakan ada 3 juga, ada tidak enak, ada sedang, ada enak. Dan ada juga nilai kelayakan nilai keanggotaannya. Fungsi keanggotaannya itu ada 0, 3. Jika 0 sampai 3 itu nilainya 1 dan 1, jika 5 itu 0 dan 10 itu 0 juga. Dan untuk 5, 7-nya itu bernilai 1, dan untuk yang bawahnya juga, yang untuk 9 dan 10 itu bernilai 1, 1 juga. Dan ini untuk membuat tabelnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur nilai kelayakan. Prosedur nilai kelayakan itu berfungsi untuk menampilkan sebuah grafik nilai kelayakan. Ini semakin tinggi nilai kelayakannya, maka si nilainya akan semakin direkomendasikan. Tapi berbanding terbalik, jika semakin rendah nilai kelayakannya, maka semakin tidak direkomendasikan. Dan ini adalah contoh tabelnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur fuzzy pelayanan. Prosedur fuzzy pelayanan ini berfungsi untuk menghitung sebuah nilai apakah bisa jadi buruk, biasa, atau baik. Inputnya itu nilai pelayanan, dan outputnya adalah nilai buruk, biasa, atau baik. Bagaimana jika kita mengetahui bahwa nilai itu buruk? Nah, nilai itu buruk dihitung jika nilai pelayanannya itu kurang dari 40, dan berarti dia menghasilkan 1. Dan seperti ini, jika dia di atasnya 50 berarti 0. Dan ini cara menghitungnya tuh ini ya, jika di antara itu menggunakan rumus khusus. Jika dia berbentuk trapesium, rumusnya
ada rumusnya. Jika dia berbentuk segitiga, ada rumus khususnya lagi. Dan ini kebetulan semuanya berbentuknya seperti trapesium, jadi kurang lebih rumusnya sama. Dan untuk yang prosedur fusi makanan juga sama, dan dia juga sama menghasilkan output nilai, ada yang tidak enak, sedang, atau enak. Dan untuk fusi rulesnya, dia memiliki input nilai pelayanan dan rating makanan yang telah diklasifikasikan berdasarkan fungsi keanggotaan yang tadi, dan outputnya sebuah array yang berisi aturan yang telah dibuat dan berisi nilai yang sudah diinferensi. Oke, penjelasannya, jika ini seperti nilai gabungan, jika nilai pelayanannya 0 dan nilai makanannya 0, itu sangat tidak direkomendasikan, dan sebagainya, dan dia itu baru direkomendasikan saat nilai pelayanannya 1 dan makanannya 2. Dan dia juga direkomendasikan jika pelayanan 2 dan makanan 2. Dan itu dikitutnya array rulesnya. Selanjutnya kita akan membahas prosedur get final result. Ini tuh berfungsi untuk mengurutkan nilai sesuai dari permintaan dosen pengampu yang harus diurutkan menjadi 10 ID terbaik. Dan ini untuk membuat array-nya, dan ini untuk mensortirnya, dan ini range-nya 1 sampai 10, dan akan mereturn ini. Selanjutnya kita akan membahas prosedur inferensi. Tujuannya itu untuk mencari nilai kelayakan dari hasil inferensi semua rules. Itu kan tadi menggunakan array rules yang tadi sudah saya jelaskan, dan jika array rulesnya tinggi berarti itu sangat rekomendasi, dan jika rendah itu sangat tidak direkomendasikan, dan akan mereturn nilai max array rekomendasi dan max array tidak rekomendasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang program yang terakhir, yaitu program mainnya. Di sini kita akan menggunakan import data dari dataset. Kita itu tujuannya untuk mengimport data restoran dan menggunakan import data yang selanjutnya akan menampilkan grafik. Ini tuh ada fungsi atau prosedur yang dipanggil dan kemudian di print, dan ini ada di bawahnya juga yang dipanggilnya. Selanjutnya ada proses spesifikasi untuk rating makanan dan nilai pelayanan. Yang pertama itu untuk menyimpan nilai fusi pelayanannya, yang ini juga untuk menyimpan nilai fusi dari makanannya. Dan yang ini tuh yang keduanya itu untuk hasil dari inferensi yang disatukan dengan fusifikasi, dan ini tuh untuk melakukan pengulangan sebanyak data dari restorannya. Dan yang pertama itu untuk mendapatkan aturan untuk melakukan inferensi. Jika kita memasukkan fusifikasi ke dalam rules, kemudian kita akan mendapatkan array dari rulesnya, dan ini untuk proses inferensinya. Dan yang terakhir ini untuk defusifikasi, yang akan dimasukkan nilai array berisi hasil dari defusifikasinya. Dan ini untuk mendapatkan 10 restoran terbaik dan menampilkannya. Ini tuh untuk mengurutkannya. Dan kemudian yang terakhir itu untuk membuat file XLSX nya. Ini tuh nama filenya, dan ini datanya. Dan jika kita run, jika berhasil, maka filenya tuh akan terdapat di sini, di yang bernama peringkat. Kemudian kita coba download ini dan buka, dan ini hasil dari peringkat 10 restoran terbaik. Oke, mungkin itu hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan lebih dan kurangnya semoga dimaklumi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu sudah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan
soal ini. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.